Sendok itu terjatuh lebih dulu, membentur lantai dapur dengan suara nyaring yang memecah sore. Aku membeku di tempat, masih memegang piring saat napas seseorang di depanku berubah kacau. Tangisan pecah tanpa peringatan, keras dan histeris, membuat udara di ruangan itu terasa menyempit. Aku tidak siap. Aku hanya berniat berbagi makanan yang dimasak suamiku sendiri. Namun di detik itu, aku berdiri tanpa perlindungan, sementara orang di hadapanku tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Kendali berpindah tangan, bukan lewat kekerasan, tapi lewat ketakutan yang telanjang. Kepercayaan yang selama ini kupeluk terasa goyah, seolah rapuh oleh satu reaksi yang salah. Lalu hening. Satu tarikan napas panjang. Satu detik sunyi ketika aku menyadari detail kecil yang seharusnya tak ada. Dan sejak detik itu, aku tahu rumah ini tidak lagi aman. Tidak ada teriakan, hanya syok yang merayap pelan. Pernahkah kamu merasakan saat satu reaksi kecil mengubah seluruh hidupmu? Aroma tumisan bawang memenuhi dapur sebelum matahari sepenuhnya naik. Aku berdiri di depan kompor, mengaduk perlahan, mengikuti irama pagi yang sudah kukenal di luar kepala. Suara panci beradu pelan dengan sendok kayu. Tenang, terlalu tenang. Aku menghirup napas dan membiarkan rutinitas bekerja seperti biasa. Menenangkan pikiran yang sempat terjaga lebih cepat dari tubuhku. Rumah ini selalu terasa aman di jam-jam seperti ini. Cahaya pagi masuk dari jendela samping, menyentuh meja makan yang bersih, kursi-kursi yang tersusun rapi. Tidak ada yang tergesa, tidak ada yang kacau. Aku menyukai keteraturan itu. Kami membangunnya pelan-pelan, bertahun-tahun, sampai setiap sudut terasa akrab. Suamiku muncul di ambang dapur dengan kemeja rumahan yang digulung lengannya. Rambutnya masih sedikit basah, tanda ia baru selesai mandi. Ia menatap kompor, lalu tersenyum kecil. "Aku masak hari ini," katanya seperti selalu. Aku mundur setengah langkah, memberi ruang. Seperti biasa, jawabnya. Nada suaranya datar, menenangkan. Aku mengangguk. Tidak ada alasan untuk bertanya lebih jauh. Ia memang sering memasak, terutama menu-menu tertentu yang katanya lebih cocok dengan tubuhnya. Aku menghargai perhatian itu, bahkan bangga. Tidak semua suami mau repot di dapur setiap pagi. Asisten kami melintas di belakangku, membawa kain lap dan menyapu meja dengan gerakan yang rapi. Ia sudah lama bekerja di sini, terlalu lama untuk masih terasa asing. Aku mempercayainya seperti mempercayai jam dinding yang berdetak di ruang tengah. Selalu ada, selalu tepat. "Kopi?" tanyaku tanpa menoleh. "Iya," jawab suamiku. Aku menyiapkan 2 cangkir, menuang air panas dengan hati-hati. Uap tipis naik, menyentuh wajahku. Hangat, menenangkan. Di sudut mataku, aku melihat suamiku mengeluarkan satu wadah kecil dari lemari paling atas. Ia membukanya sebentar, lalu menutupnya lagi. Gerakannya cepat, seolah tidak ingin terlihat. Aku tidak bertanya. Tidak ada yang aneh. Ia memang rapi. Terlalu rapi mungkin. Tapi aku selalu mengaitkannya dengan kebiasaan. Sarapan berlangsung seperti biasanya. Kami duduk berhadapan, piring-piring tertata simetris. Asisten berdiri sedikit menjauh, menunggu jika dibutuhkan. Suamiku makan dengan tenang, mengunyah perlahan, sesekali menyesap kopi. Aku memperhatikan wajahnya, mencari sesuatu yang tidak ku tahu sedang kucari. "Kau tidak capek?" tanyaku. Ia mengangkat alis. "Kenapa?" "Belakangan ini kau sering memasak sendiri." Ia tersenyum tipis. Aku suka. Jawaban itu cukup. Aku mengangguk dan melanjutkan makan, namun ada jeda kecil yang tertinggal di udara. Tidak berat, hanya cukup untuk terasa jika dicari. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Pagi-pagi yang tenang, dapur yang bersih, menu-menu tertentu yang diulang. Aku mulai mengenali ritmenya, bahan yang selalu sama, urutan memasak yang tidak pernah berubah. Jika aku menawarkan bantuan, ia akan menggeleng dengan halus. "Biar aku saja," katanya. Aku menurut. Itu bukan larangan.
lebih seperti kebiasaan yang dijaga. Ada satu sore ketika aku masuk dapur, lebih cepat dari biasanya. Suamiku berdiri di depan meja, punggungnya menghadapku. Aku berhenti di ambang pintu, tidak sengaja menahan napas. Ia menutup sesuatu di atas meja, cepat, rapi, wadah kecil itu lagi. Aku kaget, katanya tanpa menoleh. Kupikir kau masih di luar. Aku lupa ambil kunci, jawabku. Ia berbalik, senyum kembali muncul. Lain kali bilang, aku mengangguk. Tidak ada yang aneh. Hanya waktu yang sedikit bergeser. Aku melangkah masuk, dan ia memindahkan wadah itu ke lemari. Rak paling atas, aku mengikutinya dengan mata, lalu memalingkan pandangan. Asisten berdiri di dekat wastafel. Tatapannya sempat bertemu denganku, lalu cepat-cepat dialihkan. Ia tersenyum kecil, canggung. Aku membalas dengan anggukan. Barangkali ia hanya lelah. Bahan ini jangan disentuh, kata suamiku tiba-tiba, menunjuk meja. Nada suaranya tenang. Oke, kataku. Aku tidak menanyakan bahan apa. Tidak penting. Dapur ini bukan wilayah konflik. Aku keluar dan membiarkan mereka menyelesaikan apapun yang perlu diselesaikan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil membaca. Asisten membersihkan dapur dengan langkah-langkah yang hati-hati. Hampir terlalu hati-hati. Ia memeriksa piring satu persatu, membilas berkali-kali. Aku memperhatikannya dari jauh. Kau capek? Tanyaku. Ia tersenyum tipis, sedikit. Kalau mau istirahat, tidak apa-apa. Ia menggeleng cepat. Tidak, Bu. Nada suaranya terdengar lebih tegang dari biasanya. Aku menandai itu di kepalaku, lalu menghapusnya. Semua orang punya hari buruk. Hari Sabtu datang dengan cuaca cerah. Aku membersihkan lemari es, menyusun ulang rak-rak yang jarang kusentuh. Di rak paling bawah, aku menemukan bahan-bahan yang sama seperti yang sering digunakan suamiku. Dikemas rapi, tanpa label yang jelas. Aku mengangkat satu, menimbangnya di tangan. Jangan, kata suamiku dari belakang. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang dapur, wajahnya netral. Kenapa? Biar aku saja yang urus, katanya. Aku meletakkan kembali bahan itu. Baik. Ia melangkah mendekat, mengambil alih, menyusunnya kembali dengan presisi. Gerakannya cepat, terlatih. Aku mundur setengah langkah, memberi ruang. Sekali lagi, aku memilih menafsirkan ini sebagai kebiasaan. Ia memang terorganisir. Asisten muncul dengan kain lap. Ia berhenti, menatap rak itu, lalu menunduk. Aku menangkap gerakan kecil itu, kedipan mata yang terlalu cepat, napas yang sedikit tertahan. Aku merasakan dorongan untuk bertanya, tapi tidak kulakukan. Sore menjelang. Dapur kembali menjadi pusat aktivitas. Suamiku memasak dengan fokus yang sama. Aku menyiapkan minuman, berdiri di sisi meja, memperhatikan dari kejauhan. Bau masakan memenuhi ruangan, menggugah selera. Tidak ada yang tampak salah. Kau mau coba? Tanyanya menyodorkan sendok. Aku mencicipi. Rasanya seperti biasa. Enak. Aku tersenyum. Seperti yang kau suka. Ia mengangguk. Puas. Asisten berdiri di pintu dapur. Tatapannya terpaku pada panci. Aku melihat tangannya meremas kain lap. Kuat. Terlalu kuat. Kau kenapa? Tanyaku. Ia tersentak. Tidak apa-apa, Bu. Aku mendekat, menepuk bahunya ringan. Kalau ada yang perlu, bilang. Ia mengangguk. Tapi matanya tidak menatapku. Aku kembali ke meja, membawa minuman. Aku merasa sedikit bodoh, karena memperhatikan hal-hal kecil ini. Tidak ada bukti. Tidak ada alasan. Makan malam berjalan tenang. Kami bertiga duduk. Meski, asisten hanya mengambil porsi kecil dan memakannya pelan. Aku memperhatikan caranya mengunyah, cara ia berhenti sejenak sebelum menelan. Aku menegur diriku sendiri dalam hati. Ini berlebihan. Kau tidak lapar? Tanyaku padanya. Sudah, Bu. Suamiku melirik sekilas, lalu kembali ke piringnya. Kalau tidak lapar, jangan dipaksa. Asisten mengangguk, meletakkan sendok. Ada kelegaan singkat di wajahnya. Aku menangkapnya, lalu berpaling. Malam semakin larut.
Suamiku pergi ke kamar kerja, asisten membereskan meja. Aku berdiri di dapur, menyusun sisa makanan ke dalam wadah. Wadah yang sama, dengan tutup yang pas. Aku menatapnya sejenak, lalu menutupnya rapat. "Kau mau aku simpan?" tanyaku, setengah bercanda. Suamiku menjawab dari ruang sebelah. "Biar aku." Aku menyerahkan wadah itu. Jari kami bersentuhan singkat, hangat, normal. Aku tersenyum kecil dan keluar. Hari Minggu, rumah terasa lebih sunyi. Suamiku pergi sebentar. Asisten tinggal bersamaku. Aku memutuskan memanaskan sisa makanan untuk makan siang. Dapur sepi, hanya suara kipas angin dan panci kecil yang kupanaskan. Asisten berdiri di dekat pintu, ragu. "Itu untuk Bapak?" tanyanya. "Untuk siapa saja?" jawabku. "Kau mau?" Ia terdiam. Aku melihat dadanya naik turun lebih cepat. "Boleh, sedikit." Aku menyendokkan ke piring kecil dan menyodorkannya. Tanganku mantap. Aku tidak merasakan apapun yang aneh. Hanya niat berbagi. Ia menerima piring itu dengan 2 tangan. Jemarinya dingin saat menyentuh piring. Aku memperhatikannya duduk di meja menatap makanan itu. Lama. "Kau tidak apa-apa?" tanyaku. Ia mengangguk, tapi tidak makan. Aku menunggu, berdiri di dekat wastafel. Waktu berjalan pelan, suara sendok menyentuh piring akhirnya terdengar. 1, 2. Aku menarik napas, merasa konyol karena menunggu. Ini hanya makan siang. Rumah ini aman. Aku berbalik untuk mengambil air minum. Keputusan sederhana itu, menyodorkan piring, menunggu, terasa biasa, terlalu biasa. Dan justru karena itu, aku tidak melihat apa yang akan datang. Aku menoleh kembali ke meja, memastikan ia baik-baik saja. Saat itulah, aku menyadari, tanpa sepenuhnya memahami, bahwa sesuatu di udara telah berubah. Sendok itu terjatuh lebih dulu, membentur lantai dengan suara yang tidak seharusnya terdengar sekeras itu. Aku menoleh, refleks, dan melihat tubuh asistenku membeku di kursi. Wajahnya memucat seketika. Lalu tangis itu pecah, kasar dan tidak terkendali. Seperti sesuatu yang selama ini ditahan, akhirnya meledak keluar. Aku berdiri. Pikiranku kosong beberapa detik. Tidak ada konteks yang masuk akal. Tidak ada pemicu yang sepadan dengan reaksi sebesar itu. "Hei," kataku pelan, mendekat setengah langkah. "Ada apa?" Ia tidak menjawab. Tangisnya justru semakin keras, terpotong-potong oleh napas yang tersengal. Tangannya gemetar, mencengkeram tepi meja seolah mencari pegangan agar tidak jatuh. Aku berhenti bergerak. Ada sesuatu dalam caranya menangis yang membuatku ragu untuk menyentuhnya. "Asalmu kenapa?" tanyaku lagi, lebih hati-hati. Ia menggeleng kuat, air mata mengalir tanpa henti. "Maaf, maaf," katanya terbata-bata. "Untuk apa?" Aku menoleh ke piring di depannya. Makanan itu masih utuh, hanya tersentuh beberapa sendok. Tidak ada yang aneh, tidak ada bau asing, tidak ada warna mencurigakan. Ini makanan yang sama seperti yang kami makan hampir setiap hari. Aku menarik kursi dan duduk di depannya, mencoba menurunkan posisiku agar tidak terasa mengancam. "Tenang dulu," kataku. "Tidak apa-apa, kau aman." Kalimat itu membuatnya bereaksi. Ia menepis tanganku. Ketika aku mencoba mendekatkan tisu, gerakannya cepat, panik. "Jangan," katanya. Hampir berteriak. Aku menarik tangan kembali. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada jarak yang tiba-tiba terbentuk di antara kami. Tidak hanya fisik, aku merasakannya seperti dinding tipis yang mendadak muncul di dapur yang sempit ini. "Kau tidak apa-apa," ulangku. Kali ini tanpa bergerak. Ia menggeleng lagi, napasnya mulai melambat, tapi tangisnya belum berhenti. Saya tidak seharusnya," katanya, lalu terdiam, seperti kehilangan kata-kata. Aku menunggu, diam. Aku belajar bahwa memaksa hanya akan membuatnya semakin tertutup. Di luar, suara kendaraan lewat terdengar samar. Jam dinding berdetak. Rumah yang biasanya akrab kini terasa seperti ruang tunggu yang asing. "Kau mau minum?" tanyaku. Ia mengangguk kecil. Aku berdiri, mengambil segelas air,
dan meletakkannya di meja tanpa menyentuhnya. Ia menatap gelas itu lama sebelum akhirnya menyesap sedikit, tangannya masih gemetar. Aku duduk kembali. Coba ceritakan pelan-pelan, kataku. Ia mengusap wajahnya dengan lengan, meninggalkan bekas air mata. Saya takut, katanya akhirnya. Takut apa? Ia menatap piringnya. Lama, terlalu lama. Ia berhenti, menarik napas. Saya tidak bisa. Aku merasakan ketegangan menjalar di tengkukku. Ada dorongan untuk berdiri, memanggil suamiku, meminta penjelasan. Tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Ada sesuatu yang mengatakan, ini bukan momen untuk menarik orang lain masuk. Tidak apa-apa kalau tidak sekarang, kataku. Kau bisa istirahat. Ia menggeleng cepat. Tidak, saya harus bilang. Kalimat itu membuat dadaku mengencang. Aku mencondongkan tubuh sedikit tanpa menyentuh. Bilang apa? Ia menutup mata, seolah mempersiapkan diri. Bibirnya bergetar. Ibu, jangan makan itu. Aku membeku. Udara di dapur terasa lebih dingin. Apa maksudmu? Ia membuka mata. Tatapannya penuh ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saya tidak bisa jelaskan. Tapi tolong, aku menelan ludah. Kau pikir makanannya bermasalah? Ia mengangguk, lalu menggeleng, bingung dengan jawabannya sendiri. Bukan begitu. Tapi itu bukan untuk semua orang. Kalimat itu tidak menjelaskan apapun, justru membuat semuanya semakin kabur. Asisten, kataku, menjaga suaraku tetap rendah. Ini makanan yang sama yang kami makan. Aku baik-baik saja. Ia menatapku, lalu memalingkan wajah. Ibu tidak tahu. Nada suaranya bukan menuduh, lebih seperti penyesalan. Aku berdiri dan melangkah ke kompor. Panci kecil masih hangat. Aku membuka tutupnya, mencium aromanya. Normal, tidak ada yang berubah. Aku kembali ke meja. Lihat, kataku, tidak ada yang aneh. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan. Tolong, katanya. Jangan. Aku berhenti bicara. Ada sesuatu yang sangat salah dengan cara ia bereaksi. Ini bukan sekadar takut salah makan. Ini seperti ketakutan terhadap sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak berani ia sebutkan. Di mana suamiku? Tanyaku. Ia terdiam. Matanya bergerak cepat. Seperti mencari jawaban yang aman. Di kamar kerja. Aku menoleh ke arah lorong, sunyi. Tidak ada suara. Sejak kapan? Sejak pagi. Jawabnya pelan. Aku kembali duduk. Kau sudah bilang padanya? Ia menggeleng kuat. Tidak berani. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak berani. Kepada siapa? Kepada suamiku? Tentang apa? Aku mencoba menyusun logika sederhana. Asisten ini sudah lama bekerja di rumah kami. Ia bukan orang yang mudah panik. Tangisannya barusan bukan kepura-puraan. Ada ketakutan nyata di sana. Ketakutan yang tampaknya tidak hanya tentang makanan. Kau merasa tidak enak badan? Tanyaku. Mencoba jalur lain. Ia menggeleng. Saya baik-baik saja. Lalu kenapa kau menangis seperti ini? Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya, perlahan, karena saya sudah melihat ini sebelumnya. Melihat apa? Ia terdiam lagi. Tangannya meremas rok. Saya tidak boleh bilang. Aku menghela napas. Kesabaranku mulai menipis, bercampur dengan kecemasan. Kau sudah bilang cukup banyak untuk membuatku takut. Ia menatapku, mata merah dan basah. Itu maksud saya. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini, aku merasakan rasa dingin yang tidak berasal dari udara. Rumah ini, dapur ini, tiba-tiba terasa seperti tempat yang menyimpan sesuatu di balik dindingnya. Apa yang kau tahu tentang makanan ini? Tanyaku perlahan. Ia menatap piringnya lagi. Saya hanya tahu, saya tidak boleh menyentuhnya. Kau tadi menyentuhnya. Ia mengangguk. Air mata kembali mengalir. Itu kesalahan. Kesalahan apa? Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kepalanya bergetar pelan. Maaf, aku berdiri, berjalan ke jendela, menarik napas dalam-dalam. Aku membutuhkan jarak. Pikiran ini terasa penuh dengan potongan-potongan yang tidak cocok satu sama lain. Aku menatap halaman belakang, tanaman yang tertata rapi, pintu dapur yang terkunci.
Semua tampak normal. Namun perasaan di dadaku berkata sebaliknya. Aku berbalik. Aku tidak akan memaksa, kataku. Tapi aku perlu tahu satu hal. Ia menatapku, menunggu. Apakah aku dalam bahaya? Pertanyaan itu membuatnya tersentak. Tangisnya berhenti sejenak, digantikan oleh tatapan kosong. Lalu, sangat pelan, hampir tidak terdengar, ia berkata, "Saya tidak tahu, tapi saya takut, Bu." Jawaban itu lebih jujur daripada apapun yang bisa ia katakan. Aku mengangguk, menelan kekecewaan dan rasa takut yang mulai menyatu. "Baik," kataku. "Kalau begitu, kita lakukan satu hal." Ia menunggu. "Kita berhenti makan. Kita buang ini." Ia mengangguk cepat, lega bercampur panik. Aku mengambil piring itu, berdiri di depan tempat sampah. Tanganku berhenti di udara. Ada bagian dari diriku yang merasa bodoh, berlebihan. Namun ada bagian lain yang tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun. Aku membuang makanan itu. Bunyi lembeknya terdengar terlalu keras. Aku menutup tempat sampah. Menekan tutupnya lebih lama dari perlu. Aku kembali ke meja. Asisten menatapku dengan mata yang lebih tenang, meski masih diliputi takut. "Terima kasih," katanya. Aku mengangguk. "Kau istirahat saja. Aku bereskan." Ia berdiri dengan kaki yang masih sedikit goyah, lalu berjalan menuju kamarnya. Aku memperhatikannya sampai menghilang di lorong. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri sendirian di dapur. Bau makanan masih tersisa di udara. Aku membuka jendela, membiarkan angin masuk. Pikiranku berputar. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa reaksinya begitu ekstrem? Dan mengapa peringatan itu datang dalam bentuk tangisan? Aku memeriksa tempat sampah, memastikan tidak ada yang tersisa. Aku mencuci tangan lebih lama dari biasanya, merasakan air dingin mengalir di kulit. Aku ingin menenangkan diri dengan hal-hal sederhana. Suamiku tidak muncul. Tidak ada pesan. Tidak ada suara dari kamar kerja. Kekosongan itu terasa semakin berat. Seolah ada jarak yang sengaja diciptakan, ruang kosong, di mana pertanyaan-pertanyaanku menggema tanpa jawaban. Aku duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberangku. Piring yang tadi ada kini hilang. Namun rasa tidak nyaman itu tetap tinggal, menetap seperti bayangan. Aku teringat cara asisten menolak disentuh. Cara ia menutup telinga. Cara ia berkata, "Jangan makan itu," tanpa menjelaskan. Semua itu terasa seperti potongan peringatan yang tidak lengkap. Ketika akhirnya aku berdiri untuk meninggalkan dapur, langkahku terasa lebih berat. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sekali lagi ke arah meja, ke tempat kejadian itu berlangsung. Di kepalaku, satu kalimat terus berputar, terpotong dan tidak selesai, seperti yang hampir diucapkan asisten tadi. Itu bukan untuk... Rumah itu terasa lebih kecil setelah asisten menutup pintu kamarnya. Bukan karena dinding bergerak, tapi karena udara di dalamnya berubah. Aku berdiri di dapur cukup lama, mendengarkan suara-suara yang biasanya kuabaikan. Detak jam, dengung kulkas, angin yang masuk lewat jendela terbuka. Semuanya terdengar lebih keras, seolah rumah ini sedang mencoba mengatakan sesuatu tanpa kata. Aku mematikan kompor, meski tidak ada lagi yang dimasak. Gerakan itu refleks, seperti ingin memastikan tidak ada api yang tertinggal. Api selalu berbahaya jika dibiarkan. Aku mencuci tangan lagi, kali ini tanpa alasan jelas, hanya untuk merasakan air dingin mengalir, dan meyakinkanku bahwa aku masih memegang kendali atas tubuhku sendiri. Ketika aku melangkah ke ruang tengah, aku menyadari betapa sunyinya rumah ini tanpa kehadiran suamiku. Biasanya, aku bisa merasakan keberadaannya meski tidak melihatnya. Suara langkah di lantai atas. Batuk kecil. Pintu yang dibuka, lalu ditutup. Sekarang, tidak ada apa-apa. Kekosongan itu terasa disengaja. Aku berdiri di depan pintu kamar kerjanya. Tertutup. Lampu di dalam mati. Aku mengangkat tangan, berniat mengetuk, lalu mengurungkannya. Tidak ada alasan kuat. Hanya naluri yang berkata untuk menunggu. Atau mungkin, untuk tidak masuk.
Aku kembali ke ruang tamu dan duduk. Kursi itu dingin. Aku menyilangkan tangan, mencoba menahan getar halus yang baru, kusadari muncul di ujung jariku. Tangisan asisten tadi terus terulang di kepalaku. Tidak sebagai suara, tapi sebagai sensasi. Ketakutan mentah, tanpa filter. Aku mencoba mengingat pertama kali ia bekerja di sini. Bertahun-tahun lalu. Ia datang dengan rekomendasi. Sikapnya sopan, pekerjaannya rapi. Tidak pernah ada masalah besar. Ia jarang berbicara kecuali perlu. Aku menyukai itu. Ketertiban. Jarak yang sehat. Kini, jarak itu terasa seperti tembok yang menyembunyikan sesuatu. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku harus berpikir jernih. Panik hanya akan mengaburkan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Asisten menangis. Memintaku tidak makan makanan itu. Mengatakan ia takut akan apa? Atau siapa? Aku membuka mata dan menatap meja makan. Kursi kosong di seberangku terasa menatap balik. Di sana, biasanya suamiku duduk, tenang, percaya diri, seperti orang yang selalu tahu apa yang ia lakukan. Aku memikirkan wajahnya pagi tadi, senyumnya. Cara ia mengatur wadah kecil itu, rak paling atas. Gerakan cepat yang tidak ingin dilihat. Potongan-potongan kecil mulai bergerak, perlahan mendekati satu sama lain. Aku teringat larangannya menyentuh bahan tertentu. Nada suaranya yang tenang, tapi tidak memberi ruang untuk tanya. Cara ia selalu memastikan asisten tidak ikut mencicipi. Cara ia menutup topik dengan cepat jika aku mencoba membantu. Semua itu dulu terasa seperti kebiasaan. Sekarang, rasanya seperti pola. Aku berdiri dan berjalan ke dapur lagi. Tempat sampah masih tertutup rapat. Aku membukanya sedikit, memastikan makanan itu benar-benar dibuang. Bau samar masih tertinggal. Aku menutupnya kembali dan mundur selangkah, seolah benda itu bisa bergerak sendiri. Ini konyol, kataku pada diri sendiri. Aku menggeleng, mencoba mengusir pikiran yang mulai berlebihan. Makanan tidak bisa berbahaya hanya karena satu orang menangis. Ada banyak alasan seseorang bereaksi berlebihan. Trauma lama. Salah paham. Ketakutan pribadi. Namun bagian lain dari diriku, yang lebih sunyi dan lebih jujur, bertanya satu hal sederhana. Mengapa ia begitu takut? Aku memutuskan mencari asisten, tidak untuk menginterogasi, hanya memastikan ia baik-baik saja. Aku mengetuk pintu kamarnya pelan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Ini aku, kataku. Kau boleh buka. Beberapa detik berlalu sebelum pintu terbuka sedikit. Wajahnya muncul di celah, pucat, mata masih merah. Ada apa, Bu? Aku hanya ingin tahu kau sudah tenang. Ia mengangguk, tapi tidak sepenuhnya meyakinkan. Aku melihat ke dalam kamarnya. Rapi, terlalu rapi. Tas kecil di sudut, seolah siap dibawa pergi kapan saja. Kalau kau butuh apapun bilang, kataku. Ia ragu, lalu membuka pintu lebih lebar. Bu, katanya pelan. Aku menunggu. Ia menggeleng, menunduk. Maaf. Satu kata, itu terasa berat. Aku mengangguk. Istirahat saja. Aku menutup pintu dengan hati-hati. Di baliknya, aku mendengar suara kunci diputar. Itu membuatku berhenti melangkah. Asisten mengunci dirinya sendiri. Aku berdiri di lorong beberapa detik, lalu melanjutkan ke ruang tengah. Jantungku berdetak lebih cepat. Sore berubah menjadi malam tanpa aku benar-benar menyadarinya. Lampu-lampu menyala otomatis, satu persatu. Aku duduk di sofa, menatap layar ponselku. Tidak ada pesan dari suamiku. Tidak ada panggilan tak terjawab. Ia biasanya memberi kabar, bahkan jika pulang larut. Kali ini, sunyi. Aku mencoba menelepon. Nada sambung terdengar, lalu terputus. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan singkat. Kau di mana? Tidak dibaca. Aku meletakkan ponsel di meja, menahan keinginan untuk terus menatapnya. Menunggu jawaban tidak akan membuatnya datang lebih cepat. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, menyiapkan makan malam sederhana. Bukan karena lapar, tapi karena melakukan sesuatu terasa lebih aman daripada duduk diam. Aku memotong sayur dengan gerakan mekanis. Pisau beradu dengan talenan, ritmis,
Aku fokus pada itu, membiarkan pikiranku bekerja di latar belakang. Setiap kali pisau berhenti, pikiranku melompat kembali ke piring kecil di meja tadi siang. Cara asisten menatapnya. Cara tangannya gemetar. Aku mematikan kompor sebelum air benar-benar mendidih. Aku tidak berselera. Aku memindahkan panci ke samping dan bersandar di meja dapur, menatap pantulan wajahku di permukaan logam. Aku terlihat lelah, lebih tua dari kemarin. Ada sesuatu di mataku yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketika akhirnya aku mendengar suara mobil di luar, tubuhku menegang. Aku berdiri, menunggu di ruang tengah. Pintu terbuka. Suamiku masuk, wajahnya seperti biasa, tenang, sedikit lelah. Ia melepas sepatu, menoleh padaku. "Kau belum makan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Aku menunggumu." Ia mengangguk, menggantung jaket. Ada rapat mendadak. Aku menatapnya, mencoba membaca sesuatu di wajahnya. Tidak ada yang mencolok, tidak ada kegelisahan. Jika ada rahasia, ia menyimpannya dengan baik. "Asistenmu baik-baik saja?" tanyanya sambil berjalan ke dapur. Pertanyaan itu membuatku berhenti bernapas sesaat. "Kenapa kau tanya?" Ia berhenti, lalu menoleh. "Aku dengar suara tadi siang." "Tadi siang?" ulangku. "Iya," katanya. "Aku di kamar kerja." Jadi ia ada di rumah, mendengar tangisan itu, tapi tidak keluar, tidak bertanya, tidak mendekat. Informasi itu jatuh ke dalam diriku seperti benda berat ke air tenang, menciptakan riak yang tidak langsung terlihat. Ia hanya kaget, kataku, memilih kata dengan hati-hati. Suamiku mengangguk. Dia memang sensitif. Ia membuka lemari, mengambil segelas air. Tangannya mantap. Tidak ada tanda ragu. Aku memperhatikannya meneguk air itu. Menelan. "Aman?" "Normal." "Makanannya enak?" tanyanya. Seolah mengingat sesuatu. Aku menelan ludah. "Sudah habis." Ia menatapku, lalu tersenyum kecil. "Baik." Aku merasakan sesuatu mengencang di dadaku. Ada jarak yang tidak bisa kujelaskan. Aku ingin bertanya langsung, memotong semua ketidakpastian ini. Tapi ada suara kecil di kepalaku yang berkata, "Jangan sekarang." Malam itu, kami tidur tanpa banyak bicara. Aku berbaring di sisi ranjang, membelakangi suamiku. Napasnya teratur, tenang. Aku mendengarkan setiap tarikan dan hembusannya, mencoba menemukan sesuatu yang berbeda. Tidak ada. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku tetap terjaga. Ingatan-ingatan lama mulai muncul, kali ini dengan warna berbeda. Momen-momen kecil yang dulu terasa normal. Cara ia mengatur jadwal makannya. Cara ia selalu memastikan aku tidak mencicipi masakan tertentu dengan alasan kesehatan. Cara ia berkata, "Percayalah padaku." Aku pernah mempercayainya, sepenuhnya. Aku membuka mata di tengah gelap, menatap langit-langit. Ada kesadaran yang tumbuh perlahan, seperti retakan halus di kaca. Ketidaktahuan selama ini mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu hasil dari sesuatu yang dirancang, dijaga, dan dipertahankan. Aku menoleh sedikit, melihat siluet suamiku di sampingku. Ia tidur dengan wajah yang damai. Aku bertanya-tanya berapa banyak dari ketenangan itu yang nyata, dan berapa banyak yang dipelajari. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Aku turun ke dapur sebelum siapapun. Aku membuka lemari es, memeriksa rak-rak. Bahan-bahan yang sama masih ada. Dikemas rapi, tidak berlabel. Aku menyentuh salah satunya dengan ujung jari, lalu menarik tangan kembali, seperti tersengat. Aku berdiri di tengah dapur, menatap kompor yang masih dingin. Ada rasa takut yang kini lebih jelas arahnya. Bukan lagi kabur. Bukan lagi sekadar firasat. Aku tidak tahu apa sebenarnya makanan itu. Tapi, aku mulai memahami satu hal yang membuat perutku mual. Itu bukan sekadar makanan. Dan jika benar demikian, maka rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang ingin kuakui. Aku bangun dengan keputusan yang terasa seperti beban di dada. Tidak ada pilihan lain selain berpura-pura. Aku harus terlihat normal, tenang. Sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya.
sebelum ketakutan ini menemukan namanya. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Menatap wajahku sendiri, aku melatih senyum kecil yang biasa kupakai saat tidak ingin menjelaskan apapun. Otot wajahku patuh, tapi mataku tidak. Ada kewaspadaan di sana yang harus kusembunyikan. Aku menarik napas panjang, lalu membuangnya perlahan. Hari ini, aku tidak tahu apa-apa. Setidaknya, itulah peran yang harus kumainkan. Di dapur, suamiku sudah ada. Ia berdiri di depan kompor, mengaduk panci dengan gerakan yang kukenal di luar kepala. Aroma yang sama kembali memenuhi ruangan. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, memastikan ekspresiku netral sebelum melangkah masuk. Pagi, kataku. Pagi, jawabnya, tanpa menoleh. Nada suaranya normal, terlalu normal. Aku menuang air ke dalam ketel, mendengarkan bunyinya, fokus pada hal-hal kecil, agar pikiranku tidak melompat ke tempat yang tidak seharusnya. Asisten belum terlihat. Aku tidak bertanya. Kau mau kopi? Tanyaku. Iya. Satu kata. Cukup. Aku menyiapkan 2 cangkir, meletakkannya di meja seperti biasa. Tanganku sedikit gemetar saat menuang. Tapi aku berhasil menyamarkannya dengan gerakan yang lebih lambat. Aku duduk. Ia menyajikan sarapan. Menu yang sama. Porsi yang sama. Aku tersenyum, mencicipi sedikit, memastikan reaksiku terlihat wajar. Enak, kataku. Ia tersenyum tipis. Syukurlah. Kami makan dalam diam yang rapi. Tidak canggung, tidak hangat. Diam yang terkontrol. Aku memperhatikan caranya mengunyah, caranya menelan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang tampak berbahaya. Justru itulah yang membuatku waspada. Setelah sarapan, ia masuk ke kamar kerja. Pintu tertutup. Aku menunggu beberapa menit sebelum berdiri. Asisten muncul dari lorong. Wajahnya lebih tenang dari kemarin. Tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang tidak hilang begitu saja. Kau baik-baik saja? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Maaf Bu, kemarin saya... Tidak apa-apa, kataku cepat. Kita lupakan saja. Aku melihat kelegaan singkat di wajahnya. Kelegaan karena tidak perlu menjelaskan. Kami sepakat, tanpa kata, untuk tidak membahasnya. Kesepakatan itu terasa rapuh, tapi cukup untuk hari ini. Hari berjalan lambat. Aku membersihkan rumah dengan ritme yang biasa, meski pikiranku terus bekerja di baliknya. Setiap suara dari kamar kerja membuatku menoleh. Setiap kali pintu terbuka, aku menegakkan punggung, memastikan wajahku kembali ke posisi aman. Suamiku keluar menjelang siang, membawa ponsel. Aku keluar sebentar, katanya. Kemana? Tanyaku, nada suaraku ringan. Beli sesuatu, aku mengangguk. Hati-hati. Ia tersenyum, lalu pergi. Aku berdiri di dekat jendela, menunggu sampai mobilnya benar-benar menghilang dari pandangan. Baru setelah itu, aku membiarkan bahuku turun. Asisten berdiri di belakangku, ragu. Bu, katanya pelan, aku menoleh. Ya, ia menelan ludah. Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kalimat itu membuatku kaku. Kesalahan apa? Ia menggeleng. Tidak apa-apa. Aku mengangguk, memilih tidak mendorong. Mendorong sekarang bisa berbahaya untuk kami berdua. Aku menyuruhnya melanjutkan pekerjaan. Ketika ia pergi, aku berdiri sendirian di ruang tengah, mendengarkan detak jam yang terasa terlalu keras. Aku tidak memeriksa kamar kerja, tidak membuka lemari, tidak menyentuh apapun. Naluriku ingin tahu, tapi ketakutanku lebih kuat. Bertahan berarti menahan diri. Setiap langkah salah bisa berakibat fatal. Meski aku belum tahu fatal dalam arti apa. Suamiku pulang sore hari dengan kantong belanja kecil. Ia langsung ke dapur, menyusun isinya dengan rapi. Aku mengamatinya dari jauh. Beberapa bahan yang sama, wadah yang sama, rak paling atas kembali terisi. Malam ini aku masak, katanya. Baik, jawabku. Aku duduk di meja, membuka ponsel, berpura-pura membaca sesuatu. Sebenarnya, aku mencermati bayangannya di kaca lemari.
Setiap gerakan terasa seperti pesan yang tidak ditujukan padaku, tapi ingin aku lihat. Asisten membantu sebentar, lalu disuruh pergi. Aku melihat ia ragu sebelum meninggalkan dapur. Tatapannya sempat bertemu denganku. Ada permintaan maaf di sana. Ada juga permohonan diam-diam untuk tidak bertanya. Makan malam berjalan seperti sandiwara yang sudah sering kami mainkan. Aku tertawa di tempat yang tepat. Aku mengomentari rasa. Aku menanyakan hal-hal kecil tentang harinya. Ia menjawab dengan nada santai. Jika ada ketegangan, ia menyimpannya dengan baik. Kau kelihatan capek, katanya. Sedikit, jawabku. Mungkin aku tidur lebih awal. Ia mengangguk. Aku menyusul. Di kamar, aku berganti pakaian dengan gerakan tenang. Aku berbaring, memunggunginya ketika ia akhirnya masuk. Lampu dimatikan. Gelap. Napasnya terdengar teratur. Aku menunggu, menghitung dalam hati, memastikan ia tertidur. Aku tidak tahu berapa lama aku terjaga. Hanya tahu pikiranku tidak pernah benar-benar berhenti. Pagi berikutnya, aku bangun sebelum alarm. Aku turun ke dapur, membuka jendela, menghirup udara pagi yang dingin. Asisten belum bangun. Aku memeriksa tempat sampah. Kosong. Aku memeriksa rak. Semua seperti kemarin. Aku menyiapkan sarapan sederhana, bukan yang biasa ia masak. Ketika ia muncul, ia berhenti sejenak melihat meja. Kau masak? Tanyanya. Iya, jawabku. Aku ingin variasi. Ia tersenyum. Baik. Ia makan tanpa komentar. Tidak menolak, tidak bertanya. Itu seharusnya melegakan, tapi justru membuatku curiga. Jika makanan ini tidak penting, mengapa ia selalu memasak menu tertentu sendiri? Hari itu, aku memutuskan melakukan satu hal kecil. Sangat kecil. Aku menyentuh wadah di rak paling atas. Hanya untuk memindahkannya sedikit. Aku melakukannya saat ia mandi. Dengan hati-hati. Memastikan posisinya hampir sama. Jantungku berdebar keras saat aku melakukannya. Seperti mencuri sesuatu dari rumah sendiri. Aku menunggu reaksinya. Saat ia kembali ke dapur, matanya langsung ke rak itu. Ia tidak berhenti, tapi aku melihat perubahan kecil di bahunya. Ia membuka lemari, memeriksa isinya. Tangannya berhenti sepersekian detik di wadah itu, lalu ia menutup lemari. Kau memindahkan sesuatu? Tanyanya, ringan. Aku mengangkat bahu. Mungkin, aku bersih-bersih. Ia mengangguk. Lain kali bilang, nada itu terdengar seperti nasihat, tapi aku menangkap sesuatu di baliknya. Peringatan. Aku tersenyum kecil. Baik, hari-hari berikutnya menjadi latihan panjang dalam kewaspadaan. Aku tidak menyentuh apapun lagi. Aku mencatat hal-hal kecil di kepalaku. Jam, ia memasak, jumlah porsi, siapa yang menyentuh apa. Aku belajar bergerak tanpa meninggalkan jejak. Suatu malam, saat aku membereskan meja, aku menemukan sesuatu di bawah piringnya. Bukan benda besar, hanya serbuk halus yang tidak sengaja tertinggal. Aku menatapnya lama, lalu menyapunya dengan tisu. Berpura-pura itu hanya remah biasa. Tanganku dingin saat membuangnya. Aku tidak mengatakan apapun, tidak bertanya, tidak bereaksi. Aku tersenyum ketika ia menatapku. Aku tertawa ketika ia bercanda. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Namun di dalam, aku tahu, setiap hari yang berlalu tanpa konfrontasi bukanlah kemenangan. Ini hanya penundaan. Dan penundaan, dalam situasi seperti ini, bisa berarti kesempatan atau jebakan. Malam itu, aku berdiri sendirian di dapur setelah semua orang tidur. Aku membuka lemari es, menatap bahan-bahan yang tersusun rapi. Aku menutupnya kembali tanpa menyentuh. Aku bersandar di meja, merasakan denyut nadi di pergelangan tanganku. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang kusimpan di rumah ini. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak lagi hidup di tempat yang sepenuhnya aman. Dan bukti kecil yang kutemukan malam ini, sekecil apapun, cukup untuk menguatkan kecurigaan yang selama ini berusaha kutekan. Bertahan dengan berpura-pura aman tidak akan cukup lama. Aku memilih waktu yang paling sunyi. Pagi ketika rumah masih menahan napasnya sendiri,
sebelum suara-suara kecil mulai mengisi ruang. Aku duduk di meja dapur dengan punggung menghadap jendela, memastikan cahaya tidak memotong wajahku terlalu tajam. Aku ingin terlihat tenang, bukan berani, tenang. Asisten muncul dengan langkah ragu. Ia berhenti di ambang pintu, seolah takut melewati garis tak kasat mata. Aku mengangguk kecil, mengundangnya masuk tanpa kata. Ketika ia duduk, aku mendorong secangkir teh ke arahnya. Uapnya tipis, hangat. Aman, kita bicara pelan, kataku, dan kita berhenti kapanpun kau mau. Ia mengangguk, 2 kali, cepat. Tangannya melingkari cangkir, jemarinya pucat. Aku menunggu hingga napasnya sedikit lebih teratur. Keheningan bukan musuh. Kadang ia satu-satunya pelindung. Aku tidak akan bertanya banyak, kataku. Satu hal dulu, ia menatap meja. Saya takut, Bu. Aku tahu, jawabku. Aku juga. Pengakuan itu membuat bahunya turun sedikit. Bukan lega. Lebih seperti menerima kenyataan. Ia menyesap teh, berhenti, lalu menyesap lagi. Aku memperhatikan setiap jeda, setiap tarikan napas, seperti membaca peta yang tidak lengkap. Kau bilang kemarin, kataku, kau pernah melihat ini sebelumnya. Ia menggeleng pelan. Tidak persis seperti ini, tapi mirip. Di mana? Ia ragu. Aku tidak menyela. Aku membiarkan detik berjalan, menghitungnya di dalam kepala. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya hampir tidak terdengar. Di rumah lama. Majikan sebelumnya. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Apa yang terjadi di sana? Ia menutup mata. Orang sakit. Bukan langsung. Pelan, kelihatan biasa. Sampai tidak. Aku menelan ludah. Makanan. Ia mengangguk. Sangat kecil. Selalu dari satu orang. Selalu dengan alasan perhatian. Aku membiarkan kalimat itu mendarat. Perhatian. Kata yang selama ini kupakai untuk menjelaskan begitu banyak hal. Aku menggeser cangkirnya sedikit lebih dekat. Kau tahu isinya? Ia menggeleng cepat. Tidak, saya tidak pernah tahu. Saya hanya tahu kapan tidak boleh menyentuh. Kapan? Ketika beliau memasak sendiri. Aku merasakan dingin merayap di punggungku. Siapa yang bilang begitu? Ia mengangkat bahu, hampir menangis. Tidak pernah bilang, tapi tanda-tandanya ada. Tanda apa? Wadah tertentu, rak tertentu, jam tertentu. Ia menarik napas. Dan cara beliau melihat. Aku diam. Aku membiarkan potongan-potongan itu menyusun diri sendiri. Wadah, rak, jam, tatapan. Aku tidak menyebut nama suamiku. Aku tidak perlu. Nama itu sudah berdiri di antara kami, besar dan sunyi. Kau bekerja lama di sini, kataku. Kenapa baru sekarang? Ia menunduk. Karena kemarin ibu yang menyodorkan. Aku merasakan sesuatu runtuh di dadaku. Bukan karena kesalahan, tapi karena kesadaran. Aku telah melanggar pola yang dijaga rapi. Dan pola itu bereaksi. Apa yang terjadi pada majikan lamamu? Tanyaku. Ia terdiam lama. Meninggal. Kata itu jatuh tanpa dramatisasi. Tanpa isak, seperti fakta yang sudah terlalu lama disimpan. Aku merasakan tenggorokanku mengeras. Polisi? Ia menggeleng. Dokter bilang komplikasi. Aku menatapnya. Kau yakin ada hubungannya? Ia mengangkat wajah, mata merah. Saya tidak punya bukti. Kejujuran itu menenangkan dengan cara yang menyakitkan. Aku mengangguk. Kita tidak bicara tuduhan. Ia menghela napas. Terima kasih. Aku memutar cangkirku perlahan. Aku perlu tahu satu hal lagi. Ia mengangguk. Apakah kau pernah melihat suamiku? Aku berhenti, memilih kata. Memberikan itu pada orang lain? Ia menggigit bibir. Tidak di sini. Di luar? Ia ragu, lalu mengangguk. Sekali. Di mana? Di mobil. Di parkiran. Aku menutup mata sesaat. Gambar itu terlalu jelas. Siapa? Ia menggeleng. Saya tidak lihat wajahnya. Tapi beliau bilang jangan dekat. Aku membuka mata. Kapan? Beberapa bulan lalu. Waktu itu. Waktu yang terasa jauh dan dekat sekaligus.
Aku menarik napas panjang. Kau aman sekarang? Ia mengangkat bahu. Selama saya patuh. Patuh pada apa? Pada jadwal. Pada diam. Aku mengangguk. Aku tidak akan memintamu melawan. Ia menatapku, kaget. Tidak, tidak, kataku. Aku memintamu membantu tanpa terlihat. Ia menelan ludah. Bagaimana? Kita mulai dari yang kecil. Aku menjelaskan dengan kalimat pendek, terputus, seperti langkah-langkah di lantai licin. Mengamati jam, mencatat perubahan, tidak menyentuh, tidak bertanya. Jika ada sesuatu yang berbeda, beritahu aku, tidak sekarang. Nanti, di tempat aman. Ia mendengarkan, mengangguk, mengulang poin-poin dengan suaranya sendiri, memastikan ia paham. Dan satu hal, kataku, jika kau merasa terancam, kau pergi, tanpa izin. Ia menghela napas. Saya tidak punya tempat. Aku akan carikan. Janji itu terasa besar, tapi perlu. Kepercayaan dalam situasi seperti ini adalah mata uang paling mahal. Aku membayarnya dengan komitmen. Siang hari berlalu dengan kehati-hatian baru. Kami bergerak seperti dua orang yang belajar bahasa rahasia. Tatapan singkat, anggukan kecil, diam yang bermakna. Suamiku keluar masuk rumah dengan sikap normal yang terjaga. Ia menanyakan hal-hal kecil, menyebut rencana makan malam. Tidak ada yang menyimpang di permukaan. Sore itu, aku sengaja meminta asisten menemaniku ke pasar. Alasan sederhana, bahan segar. Di luar, suara ramai menutupi percakapan. Kami berjalan berdampingan, tidak saling menatap. Beliau sering ke sini, tanyaku, seolah soal belanja. Kadang, jawabnya, tidak selalu. Dengan siapa? Sendiri. Aku mencatatnya. Di kepala, tidak di ponsel. Aku membeli sayur, buah, hal-hal yang tidak berhubungan dengan dapur rahasia. Ketika kami kembali, suamiku sudah di rumah. Ia menyapa, memeriksa belanjaan, tersenyum. Malam ini aku masak, katanya. Aku mengangguk. Aku ingin mandi. Di kamar mandi, aku menempelkan telapak tangan ke dinding. Dingin. Aku mengatur napas. Permainan ini membutuhkan ketahanan. Tidak ada ruang untuk salah langkah. Makan malam berlangsung tanpa gesekan. Aku makan porsi kecil. Aku memuji rasa. Aku menanyakan hari. Ia menjawab dengan detail yang cukup. Tidak berlebihan, tidak kurang. Asisten bergerak cepat, tidak lama di dapur. Ia menghindari panci tertentu. Aku melihatnya. Setelah makan, aku berpura-pura pusing. Alasan yang tidak memicu kecurigaan. Aku ke kamar lebih awal. Di balik pintu tertutup, aku mendengar suara lemari dibuka, wadah dipindahkan. Bunyi kecil yang kini terasa besar. Keesokan harinya, asisten mengetuk kamarku pelan saat subuh. Bu, bisiknya. Aku bangun, membuka pintu sedikit. Ia berdiri dengan wajah pucat. Beliau mengubah jadwal. Bagaimana? Lebih pagi. Aku mengangguk. Ada yang lain? Ia mengangguk lagi. Wadahnya bertambah satu. Aku menahan napas. Kau melihat isinya? Ia menggeleng. Tidak berani. Aku menutup pintu perlahan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Jadwal berubah, berarti pola bergeser. Pola bergeser, berarti sesuatu bergerak. Aku harus lebih cepat. Hari itu aku membuat alasan untuk keluar rumah. Aku menemui seorang kenalan lama. Bukan teman dekat, bukan keluarga. Orang yang tahu cara menyimpan rahasia. Aku tidak menyebut nama. Aku tidak menyebut dugaan. Aku hanya bertanya tentang jalur aman, tentang orang-orang yang bisa dipercaya jika keadaan mendesak. Ia memberiku 2 nama. Aku menyimpannya di kepala. Ketika aku pulang, rumah terasa tegang. Tidak berisik, tidak sunyi, tegang. Suamiku menyapaku dengan senyum yang sama. Kau lama. Macet, kataku. Ia mengangguk. Tidak bertanya. Ia terlalu jarang bertanya akhir-akhir ini. Malam turun. Aku duduk di ruang tamu, menonton sesuatu tanpa benar-benar melihat. Asisten lewat, berhenti sejenak, lalu berjalan lagi. Aku menunggu sampai ia kembali dengan segelas air. Ia meletakkannya di meja, sangat dekat denganku. Bu, katanya pelan. Saya ingat satu hal. Aku menoleh, menjaga wajahku tetap netral. Apa? Beliau tidak selalu melakukan ini sendirian. Jantungku berdetak lebih keras. Dengan siapa? Ia ragu.
Saya tidak tahu namanya, tapi sering menelepon sebelum memasak. Aku mengangguk. Nomor tertentu? Ya. Ponsel mana? Ia menelan ludah. Yang lama. Aku merasakan kulit kepalaku menegang. Ponsel lama. Barang yang jarang disentuh. Disimpan, dijaga. Kau pernah melihatnya? Sekilas, aku berdiri, berjalan ke jendela, berpura-pura melihat keluar. Kau tahu di mana disimpan? Ia mengangguk, sangat kecil. Laci bawah, kamar kerja. Aku berbalik. Terima kasih. Ia menatapku, takut. Bu, saya takut beliau tahu. Aku juga, kataku. Kita hati-hati. Malam itu, setelah semua tidur, aku berdiri di depan kamar kerja. Aku tidak masuk. Belum. Aku menyentuh gagang pintu, merasakan dinginnya. Aku menarik tangan kembali. Tidak sekarang. Informasi ini cukup untuk hari ini. Aku kembali ke kamar, berbaring, memunggunginya. Napasnya tenang. Aku menghitungnya. 1, 2, 3. Aku memikirkan ponsel lama, nomor tertentu, jadwal yang berubah. Aku memikirkan parkiran, orang tanpa wajah. Semua itu kini membentuk garis yang tidak bisa kuabaikan. Pagi datang tanpa jawaban baru, namun satu kepastian mengeras di dadaku. Peran suamiku tidak lagi kabur. Ia bukan sekadar orang yang memasak dengan perhatian berlebih. Ia pusat dari pola ini, pengatur waktu, penjaga rahasia, dan mungkin lebih dari itu. Aku menatap langit-langit, merasakan ketenangan palsu yang hanya datang sebelum sesuatu pecah. Sekutu yang kutemukan rapuh, ketakutannya nyata. Tapi bersama-sama, kami memegang potongan yang cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya. Semua mengarah pada konfrontasi. Aku berhenti bersembunyi di balik keheningan. Keheningan terlalu aman baginya. Aku memilih gerakan kecil, kata-kata ringan, perubahan yang tampak wajar. Umpan harus terasa biasa, agar tidak dicurigai. Pagi itu aku sengaja terlambat turun, membiarkan dapur hidup tanpa kehadiranku. Ketika aku masuk, suamiku sudah menata meja dengan presisi yang kukenal. Panci tertutup, wadah-wadah di rak paling atas kembali rapi. Ia menoleh, tersenyum, seperti pagi-pagi lain yang pernah kami miliki. Kau terlihat segar, katanya. Tidurku nyenyak, jawabku, dan aku memastikan nada suaraku pas. Tidak berlebihan, tidak defensif. Aku duduk, menyentuh piring, tidak makan, aku menatap ponsel, lalu meletakkannya kembali, gerakan kecil. Ia memperhatikannya. Aku tahu dari cara matanya bergerak sebentar, lalu kembali tenang. Kau mau kemana hari ini? Tanyanya. Keluar sebentar, kataku, mengurus hal kecil. Dengan siapa? Pertanyaan itu baru. Biasanya ia tidak bertanya. Aku tersenyum, menahan denyut di pergelangan tanganku. Sendiri. Ia mengangguk, tidak menekan. Tapi bahunya mengeras sepersekian detik sebelum kembali santai. Aku meminum kopi tanpa menyesapnya. Hanya memegang cangkir, membiarkan panasnya menguatkan kendaliku. Aku tidak benar-benar pergi. Aku menunggu di mobil, mengamati rumah dari kejauhan. Tidak lama, asisten keluar membawa sampah. Gerakannya cepat, terlalu cepat. Aku turun dan menyapanya seolah kebetulan. Kau mau kemana? Tanyaku. Membuang sampah, Bu. Kembali cepat, kataku, ringan. Ia mengangguk, lalu pergi. Ketika aku masuk kembali, rumah terasa lebih dingin. Aku berjalan ke ruang tengah, lalu berhenti di depan kamar kerja. Pintu tertutup. Aku tidak masuk. Tidak hari ini. Hari ini aku ingin menguji reaksi, bukan mengumpulkan bukti. Siang hari, aku kembali ke dapur. Aku menyusun ulang rak bumbu. Bukan rak atas, rak biasa. Aku sengaja memindahkan satu botol kecil, meletakkannya lebih dekat ke depan. Aku melakukannya dengan hati-hati, memastikan perubahan itu bisa terlihat, tapi tidak terlalu mencolok. Suamiku masuk beberapa menit kemudian. Matanya langsung kerak. Tidak lama, tapi cukup. Ia tidak mengatakan apapun. Ia mengambil botol itu, mengembalikannya ke tempat semula, lalu menutup lemari. Kau suka mengubah-ubah, katanya ringan. Membersihkan, jawabku. Ia tersenyum. Lain kali bilang,
Nada itu kembali. Nasihat yang terdengar seperti permintaan, tapi berlapis peringatan. Aku mengangguk, menahan senyum. Sore hari, aku mengusulkan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Malam ini kita makan di luar, kataku. Aku bosan di rumah. Ia berhenti mengikat sepatu. Tidak perlu. Hanya sekali, kataku. Aku ingin udara. Ia berdiri menatapku. Senyumnya tipis. Besok, kenapa bukan sekarang? Ia menghela napas kecil. Aku sudah menyiapkan. Bisa besok, kataku lagi. Keheningan jatuh. Bukan lama, tapi berat. Ia mengangguk akhirnya. Baik, kami keluar. Restoran tidak jauh. Aku memilih tempat terang, ramai. Ia duduk berhadapan denganku, posturnya rapi. Aku memesan menu acak, sesuatu yang tidak pernah ia pilihkan. Ia memperhatikanku saat aku mencicipi. Aku menelan. Aman, aku tersenyum. Kau jarang begini, katanya. Berubah itu sehat, jawabku. Ia mengangguk, tapi jari-jarinya mengetuk meja sekali. 2 kali, lalu berhenti. Aku menangkap iramanya, menyimpannya. Kami pulang dengan mobil dalam keheningan yang disepakati. Di rumah, ia langsung ke dapur. Aku menunggu di ruang tamu, menghitung langkahnya. Lemari dibuka, wadah dipindahkan. Aku mendengar bunyi yang kini ku kenal. Aku tidak bergerak. Malam itu, aku memancing dengan kata-kata. Asisten kita terlihat tegang akhir-akhir ini. Dia sensitif, jawabnya cepat. Mungkin, kataku. Atau dia tahu sesuatu. Ia menatapku. Senyumnya tidak muncul. Tentang apa? Aku tidak tahu, jawabku jujur setengah. Itu yang menggangguku. Ia berdiri, mendekat 1 langkah. Tidak menyentuh. Kau terlalu banyak berpikir. Biasanya, kataku. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ia menahan tatapanku lebih lama dari biasanya. Aku merasakan agresi yang tertahan. Bukan meledak, tapi mengeras. Percayalah padaku, katanya. Aku mengangguk. Aku selalu. Kata-kata itu keluar mulus, kebohongan kecil yang terasa besar di lidahku. Keesokan harinya, aku melakukan uji lain. Aku menyentuh ponsel lamanya di meja kerja, tanpa membuka. Hanya memindahkannya sedikit. Aku melakukannya saat ia mandi. Ketika ia keluar, matanya langsung ke meja. Ia mengambil ponsel itu, memasukkannya ke laci bawah, menguncinya. Kau butuh sesuatu? Tanyanya. Tidak, jawabku. Ia mengangguk. Jangan masuk ke sini tanpa bilang. Aku hanya lewat. Ia menatapku lama. Lain kali bilang. Peringatan itu kini jelas. Tidak lagi dibungkus. Malam turun. Aku berbaring, memunggunginya. Aku menunggu napasnya stabil. Aku menghitung. Ketika aku bangun untuk minum, aku sengaja membuat suara kecil. Ia bergerak. Terlalu cepat untuk orang yang tidur lelap. Aku kembali ke ranjang tanpa minum. Uji kecil, catatan mental. Pagi berikutnya, aku meminta asisten menemaniku berbelanja. Di luar, aku bertanya singkat. Apakah dia memperhatikan jadwal? Iya, jawabnya. Lebih sering. Apa yang berubah? Jumlah. Aku mengangguk. Jika sesuatu terasa salah, kau pergi. Ia menatapku. Ibu juga. Aku tidak menjawab. Di rumah, aku menemukan satu hal kecil yang tak seharusnya ada. Sarung tangan tipis di laci dapur. Bukan tempatnya. Aku mengangkatnya dengan 2 jari. Lalu meletakkannya kembali persis seperti semula. Bukti kecil. Terlalu kecil untuk konfrontasi. Cukup besar untuk ketakutan. Aku memancing sekali lagi. Kau pernah memikirkan pindah rumah? Tanyaku saat makan malam. Ia berhenti mengunyah. Kenapa? Perubahan? Kataku. Ia tersenyum tanpa mata. Rumah ini aman. Aman itu relatif, kataku. Ia meletakkan sendok. Bunyi porselen terdengar keras. Apa maksudmu? Tidak ada, kataku cepat. Hanya pikiran. Ia berdiri, mendekat. Tangannya bertumpu di sandaran kursiku. Tidak menekan, tidak menyentuh. Aku tidak suka jika kau bicara seperti itu. Aku minta maaf, kataku. Ia menarik tangannya. Baik, kami tidur dalam jarak yang lebih lebar dari biasanya. Aku merasakan bahaya kini memiliki bentuk.
tidak lagi samar. Ia tidak marah. Ia waspada. Dan kewaspadaannya tertuju padaku. Keesokan harinya, ia pulang lebih awal. Terlalu awal. Aku sedang di dapur, sendirian. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikanku. Kau memindahkan sesuatu? Aku mengangkat bahu. Mungkin. Ia melangkah masuk. Kau harus berhenti. Berhenti apa? Bertanya, katanya. Tenang, jelas. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku berhak. Ia tersenyum tipis. Hak itu mahal. Kalimat itu membuatku dingin. Ia berbalik, menuju kamar kerja, mengunci pintu. Kunci itu berbunyi keras di lorong yang sunyi. Sore itu, aku menemukan pesan singkat di ponselku dari nomor tak dikenal. 1 kalimat. Jangan mengubah pola. Aku menghapusnya tanpa membalas. Aku duduk lama, menatap dinding, merasakan denyut di pelipis. Uji telah menjadi ancaman. Malamnya, listrik padam sebentar. Hanya beberapa detik, cukup untuk gelap menelan rumah. Ketika lampu kembali, suamiku berdiri di depan dapur. Terlalu dekat. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Iya, jawabku. Ia mengangguk. Bagus. Aku menyadari sesuatu di detik itu. Topengnya retak bukan karena emosi, tapi karena kontrol. Dan ketika kontrol retak, bahaya mendekat. Aku menutup pintu kamar, mengunci. Untuk pertama kalinya, aku duduk di lantai, punggung menempel ke pintu. Napasku pendek, terukur. Aku tidak tahu langkah berikutnya. Aku hanya tahu permainan ini telah berubah. Isyaratnya jelas, nyata. Keselamatanku bukan lagi asumsi. Tidak ada jalan kembali. Aku tahu malam itu tidak akan berakhir dengan tidur. Bahkan sebelum matahari tenggelam, udara di rumah sudah terasa berat, seperti menahan sesuatu yang ingin pecah. Aku bergerak pelan, menghitung setiap langkah, seolah lantai bisa mengingat niatku. Di dapur, aku menyiapkan meja tanpa menyentuh apapun yang biasa ia sentuh. Piring putih, gelas bening, serbet rapi, kesederhanaan sebagai tameng terakhir. Suamiku pulang tepat waktu, tidak cepat, tidak lambat. Ketepatan yang terasa disengaja. Ia berdiri di ambang pintu dapur, mengamati susunan meja. Tatapannya berhenti sepersekian detik di satu piring, lalu kembali netral. Aku menangkapnya. Aku menyimpannya. Kita makan, katanya. Kita makan, jawabku. Aku duduk lebih dulu. Ia menyajikan. Menu yang sama. Wadah yang sama. Rak yang sama. Aku menunggu sampai ia selesai, sampai ritmenya lengkap. Aku menatap piringku, tidak menyentuh. Ia memperhatikan. Aku tahu dari caranya menahan napas sebelum berkata apapun. Kau tidak lapar? Tanyanya. Sedikit, kataku. Aku menunggu. Menunggu apa? Menunggu kau. Keheningan turun, rapi dan dingin. Jam dinding berdetak. Asisten tidak terlihat. Ia tidak akan muncul malam ini. Kami berdua saja. Panggung kecil dengan cahaya yang cukup untuk melihat wajah. Tidak cukup untuk melihat niat. Aku mengangkat gelas, menyesap air. Aku memastikan suaraku tenang. Aku ingin bicara. Ia tersenyum. Kita selalu bicara. Tidak tentang ini. Ia berhenti mengunyah. Tentang apa? Pola, kataku. Tentang jadwal. Tentang wadah. Tentang mengapa kau selalu memasak sendiri. Ia meletakkan sendok. Bunyi porselen terdengar tajam. Kau kembali ke sana. Aku tidak pernah pergi. Ia menatapku lama. Di balik matanya, aku melihat perhitungan. Bukan kemarahan. Bukan penyesalan. Kalkulasi. Kau membuat dirimu takut. Tidak, kataku. Aku dibuat takut. Ia berdiri, berjalan memutar meja. Berdiri di belakang kursiku, tangannya menyentuh sandaran, tidak menyentuhku. Aku melindungimu. Dari apa? Dari orang-orang yang tidak mengerti. Aku menoleh sedikit, termasuk aku. Ia menarik napas, terutama kau. Kalimat itu memotong lebih dalam dari teriakan. Aku berdiri, memaksa kakiku patuh. Aku tahu tentang rumah lama. Ia terdiam. Hanya sesaat. Cukup untuk mengonfirmasi. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara dengan ketakutan.
kataku. Dan ketakutan tidak berbohong. Ia tertawa kecil. Ketakutan juga tidak punya bukti. Aku punya, kataku. Aku meletakkan ponsel di meja. Tidak menyalakannya. Tidak perlu. Dan aku punya orang yang akan menerima jika aku tidak kembali malam ini. Ia memandang ponsel itu seperti benda asing. Kau menggertak. Aku bersiap. Ia mendekat satu langkah. Aku tidak mundur. Berikan padaku, katanya. Tidak. Jangan bodoh. Sudah terlambat. Keheningan kembali jatuh. Kali ini lebih berat. Aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Retakan yang tidak bisa ia tutup lagi. Kau tidak tahu apa yang kau sentuh. Aku tahu satu hal, kataku. Ini bukan makanan. Ia memalingkan wajah, lalu kembali menatapku. Kau selalu cerdas. Tidak cukup, jawabku. Aku juga harus berani. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang akhirnya melepaskan sesuatu. Kau ingin kebenaran? Aku ingin berhenti dibohongi. Ia duduk. Aku tetap berdiri. Posisi kami terbalik. Ada orang yang membutuhkan kontrol, katanya pelan. Ada yang tidak bisa menunggu. Dan kau memasoknya. Aku mengatur, katanya. Aku memastikan semuanya rapi. Termasuk tubuh orang. Ia mengangkat bahu. Komplikasi, dokter punya bahasa. Aku menelan ludah. Berapa banyak? Ia terdiam. Lalu, cukup. Aku merasakan mual naik. Kau melakukannya di rumah kita. Ini tempat paling aman. Aman untuk siapa? Untuk sistem. Aku menggeleng. Untukmu. Ia menatapku. Aku mengajakmu pergi. Sekarang, kita bisa berhenti. Berhenti? Aku tertawa kecil. Kau bilang itu berhenti? Kau akan aman. Aku akan diam. Dia menyelamatkan. Dia membunuh. Ia berdiri lagi, mendekat. Kau memilih keadilan. Aku memilih berhenti menjadi penutup. Ia meraih ponselku. Aku lebih cepat. Aku menyalakan layar. Satu sentuhan. Ia membeku. Ke siapa? Orang yang tidak kau kendalikan. Ia tertawa tanpa humor. Kau pikir ini akan berakhir baik? Tidak, kataku. Aku pikir ini akan berakhir benar. Bunyi kunci dari kamar kerja terdengar di lorong. Asisten. Aku mendengar langkahnya. Ragu, lalu berhenti. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin memberinya alasan untuk takut lebih jauh. Kau akan menyeret orang lain, kata suamiku. Tidak, jawabku. Aku akan menghentikanmu. Ia menatapku dengan mata yang kini gelap. Kau tidak tahu konsekuensinya. Aku tahu satu, kataku. Aku tidak akan makan malam ini. Ia menatap piring di meja. Wajahnya mengeras. Berikan itu. Tidak. Keheningan memanjang. Jam berdetak. Di luar, mobil lewat. Dunia berjalan. Rumah ini berhenti. Ia melangkah mundur, mengangkat tangan. Baik. Aku tidak percaya kata itu. Aku menunggu. Ia mengambil jaket. Aku pergi sebentar. Tidak, kataku. Ia tersenyum. Kau tidak bisa menghentikanku. Aku bisa, jawabku. Dengan satu panggilan, ia berhenti. Kau tidak akan. Aku menatapnya. Coba aku. Ia menghela napas. Kau memilih jalan ini. Aku memilih hidup. Ia membuka pintu. Asisten berdiri di lorong, pucat. Ia menatap kami bergantian. Aku berkata pelan, pergi. Ia ragu. Aku mengangguk. Ia berbalik dan pergi. Pintu depan terbuka. Angin malam masuk. Dingin. Suamiku berdiri di ambang pintu, menoleh sekali. Kau akan menyesal. Aku sudah menyesal, kataku. Bukan karena ini. Ia pergi. Pintu tertutup. Aku berdiri lama, mendengarkan langkahnya menjauh. Tanganku gemetar. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke meja. Aku menekan ponsel ke dada, merasakan detaknya. Beberapa menit berlalu, atau jam. Aku tidak tahu. Ponselku bergetar, pesan masuk, singkat. Kami bergerak. Aku menghela napas, merasakan kelegaan pahit yang tidak membawa kemenangan. Aku berdiri, membereskan meja. Aku membuang makanan itu dengan tangan yang mantap. Bunyi lembeknya tidak lagi mengejutkanku. Aku mencuci piring satu persatu, mendengarkan air, menenangkan diri dengan ritme yang bisa kupilih. Lampu luar berkedip, bayangan bergerak di kaca. Aku menahan napas.
Ketukan terdengar, pelan, terukur. Aku membuka pintu sedikit, wajah-wajah asing, nada profesional, kata-kata singkat. Aku menyerahkan apa yang kumiliki, tanpa drama, tanpa air mata. Malam bergerak cepat setelah itu. Pertanyaan, catatan. Aku menjawab seperlunya, tidak lebih, tidak kurang. Aku duduk di kursi yang sama, menatap dinding, membiarkan mereka bekerja. Ketika semuanya selesai, rumah terasa kosong dengan cara yang berbeda, lebih jujur, lebih dingin. Aku menerima satu pesan lagi, dari nomor yang kukenal. Kau membuat pilihan. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Aku mematikan ponsel. Aku berjalan ke kamar, mengganti pakaian, duduk di tepi ranjang. Aku mendengar langkah di luar, pintu ditutup, mesin menyala, menjauh. Aku sendirian. Benar-benar. Aku memikirkan harga yang baru saja kubayar. Rasa aman, rumah, nama. Aku memikirkan keadilan yang bergerak lambat dan mahal. Aku memikirkan orang-orang yang tidak akan kembali. Pagi tidak terasa dekat. Aku berbaring tanpa tidur, menatap gelap, merasakan sisa-sisa badai berputar di dadaku. Pilihan telah diambil, kebenaran telah keluar, konsekuensi mulai berjalan. Dan aku tahu, kelegaan ini pahit karena ia tidak menghapus apapun. Ia hanya menghentikan yang terburuk. Setelah badai, selalu ada sisa. Aku terbangun oleh cahaya pagi yang tidak kukenal. Bukan karena tempatnya asing, tetapi karena tubuhku belum sepenuhnya menerima bahwa aku masih hidup di hari berikutnya. Napasku pendek, lalu memanjang. Aku menunggu detak jantungku kembali ke ritme yang bisa kuterima. Ruangan ini sunyi, terlalu rapi, tidak ada foto di dinding, tidak ada aroma dapur yang menandai pagi. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, merasakan lantai dingin menyentuh telapak kaki. Sensasi sederhana itu menjadi penanda pertama bahwa aku masih di sini. Bahwa waktu tetap berjalan, meski aku ingin ia berhenti sebentar saja. Beberapa hari terakhir menyatu tanpa batas yang jelas. Ada petugas, ada pertanyaan, ada catatan. Ada suara-suara profesional yang menyebut namaku dengan nada netral. Aku menjawab seperlunya, tidak lebih, tidak kurang. Aku belajar bahwa berbicara terlalu banyak hanya akan menguras sisa tenaga yang kubutuhkan untuk bertahan. Keadilan bergerak dengan caranya sendiri. Pelan, berat, tidak heroik. Aku menerima kabar-kabar singkat tentang proses yang berjalan. Kata-kata seperti penyelidikan, pengamanan, penahanan, muncul lalu menghilang. Aku tidak meminta detail. Aku tahu apa yang perlu ku ketahui. Sisanya tidak akan mengembalikan apapun yang hilang. Rumah itu tidak lagi menjadi milikku. Aku tidak kembali ke sana. Bahkan dalam pikiran, aku menandatangani beberapa dokumen dengan tangan yang stabil. Meski di dalam dadaku ada lubang yang tidak langsung menutup. Aku meninggalkan kunci tanpa menoleh. Tidak ada ritual perpisahan. Tidak ada doa. Aku hanya berjalan pergi. Aku pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih sunyi. Jendela menghadap halaman sempit dengan satu pohon tua. Setiap pagi, aku membuka tirai dan membiarkan cahaya masuk perlahan. Aku belajar menyukai rutinitas baru yang tidak dibangun di atas kebiasaan lama. Aku menyeduh kopi sendiri. Aku memilih makanan yang kumasak sendiri. Aku memastikan tidak ada pola yang diambil alih oleh orang lain. Malam masih sulit. Gelap membawa suara-suara yang belum sepenuhnya pergi. Aku sering terbangun karena mimpi yang tidak jelas bentuknya. Tidak ada wajah. Tidak ada adegan. Hanya sensasi dikejar oleh sesuatu yang tidak bernama. Aku duduk, memeluk lutut, menunggu napas kembali normal. Aku tidak melawan mimpi itu. Aku membiarkannya lewat, seperti hujan yang tidak bisa dicegah. Aku bertemu asisten itu sekali lagi, di tempat netral. Siang hari, kami duduk berjauhan, tidak saling menyentuh. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski matanya masih menyimpan sisa ketakutan yang mungkin tidak akan sepenuhnya hilang. Aku akan pindah, katanya. Itu baik, jawabku. Ia mengangguk. Terima kasih. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Terima kasih dalam situasi seperti ini bukan milik satu orang. Itu kata
yang terlalu besar untuk dibawa sendirian. Kami berpisah tanpa janji untuk bertemu lagi. Aku tidak merasa kehilangan, hanya selesai. Ada hari-hari ketika rasa bersalah datang tanpa diundang. Saat aku bertanya apakah aku seharusnya melihat lebih awal, bertanya lebih keras, menolak lebih tegas. Aku membiarkan pertanyaan itu ada, lalu membiarkannya pergi. Aku belajar bahwa menyalahkan diri sendiri adalah cara lain untuk tetap terikat pada masa lalu. Dan aku tidak ingin terikat lagi. Aku mulai menulis, bukan laporan, bukan pengakuan, hanya catatan tentang hal-hal kecil yang kurasakan setiap hari. Tentang suara daun yang bergeser di pagi hari. Tentang rasa air dingin di pergelangan tangan. Tentang keheningan yang tidak lagi terasa mengancam, hanya kosong. Menulis membantuku menandai hari. Bukan untuk mengingat, tapi untuk melanjutkan. Sesekali, ada kabar lanjutan, nama disebut di berita. Tidak lengkap, tidak rinci. Aku mematikan layar ketika namanya muncul. Aku tidak ingin wajah itu kembali menjadi pusat hidupku, bahkan sebagai pelaku. Ia sudah mengambil cukup banyak ruang. Aku belajar membangun identitas baru dari hal-hal sederhana. Aku memilih rute berjalan kaki yang berbeda. Aku mengubah jam tidur. Aku mengganti kebiasaan makan. Semua perubahan kecil itu terasa seperti pernyataan diam-diam bahwa aku memiliki kendali lagi. Tidak penuh, tidak sempurna, tapi cukup. Ada satu sore ketika aku berdiri lama di depan cermin. Wajah yang menatap balik tampak lebih kurus, lebih tajam di beberapa bagian. Mataku berbeda. Bukan lebih keras, bukan lebih lembut, lebih sadar. Aku menyentuh pipiku, memastikan ini nyata. Aku tidak mencari orang lama yang dulu. Aku menyambut orang yang ada sekarang. Aku menerima bahwa penyembuhan bukan garis lurus. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, lalu tiba-tiba rapuh tanpa sebab jelas. Aku berhenti menganggap itu kegagalan. Tubuh dan pikiranku sedang belajar bahasa baru. Aku memberinya waktu. Aku mulai bertemu orang-orang baru, perlahan. Tidak untuk menggantikan apapun, hanya untuk berbagi ruang. Obrolan ringan, kopi sore, tidak ada cerita besar, tidak ada pengakuan. Aku menjaga batas dengan hati-hati, dan itu tidak terasa menyedihkan. Itu terasa aman. Suatu pagi, aku membuka jendela dan mencium bau hujan yang akan datang. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin menyentuh wajahku. Ada rasa duka yang masih tinggal, seperti bekas luka yang tidak lagi berdarah, tapi terasa saat disentuh. Aku tidak menolaknya. Duka itu bagian dari apa yang telah kulewati. Aku memikirkan keadilan, tentang bagaimana ia sering datang terlambat dan tidak lengkap, tentang bagaimana ia tidak menghapus rasa sakit, hanya menghentikan yang terburuk. Aku menerima itu. Aku tidak lagi menuntut rasa puas. Aku hanya menuntut cukup aman untuk melanjutkan hidup. Ada malam ketika aku duduk di lantai ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya cahaya jalanan masuk dari celah tirai. Aku mendengarkan keheningan, bukan untuk mencari tanda bahaya, tapi untuk memastikan tidak ada. Aku tersenyum kecil ketika menyadari betapa jauhnya aku telah berjalan dari malam ketika sendok jatuh dan dunia retak. Aku tidak lagi memeriksa pintu berulang kali. Aku tidak lagi menghindari dapur. Aku memasak untuk diriku sendiri, menikmati prosesnya, merasakan bahwa makanan kembali menjadi apa seharusnya. Sumber tenaga, bukan simbol ketakutan. Aku makan tanpa menghitung. Aku minum tanpa ragu. Waktu terus bergerak. Bekas-bekas tetap ada, tapi mereka tidak lagi memimpin. Aku yang memimpin. Dengan langkah kecil, dengan pilihan sadar, dengan keberanian yang tidak perlu diumumkan. Aku tahu, kisah ini tidak berakhir dengan bahagia dalam arti yang biasa. Tidak ada penutup yang rapi. Tidak ada kemenangan besar, tapi ada sesuatu yang lebih sunyi dan lebih penting, keberlanjutan. Aku masih di sini. Aku bernapas. Aku memilih. Di pagi yang tenang, aku menutup buku catatanku, menyimpannya di laci. Aku berdiri, merapikan ruangan, lalu keluar untuk berjalan sebentar. Matahari sudah tinggi.
Jalanan mulai ramai. Dunia tidak menunggu ceritaku selesai, dan itu tidak apa-apa. Aku berjalan dengan langkah yang mantap, membawa sisa rasa yang tidak lagi menenggelamkanku. Aku tidak lupa, aku tidak menyangkal, aku hanya melangkah. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup.